Baik, pada hari ini kita akan pelajari tentang teks deskripsi ya Anda semua. Yang pertama yaitu di sini udah ada nggak yang tahu apa itu teks deskripsi? Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, struktur teks deskripsi, jenis-jenis teks deskripsi, dan informasi dalam teks deskripsi ya. Baik Anda semua, yang pertama kita masuk dalam pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau melukiskan objek terdiri dari benda, tempat, hewan, tumbuhan, atau manusia secara detail dan jelas sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan objek yang dideskripsikannya tersebut. Yang kedua yaitu kita masuk kepada ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama yaitu menggambarkan objek secara detail dan spesifik, yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang objek. Selanjutnya menjelaskan bagian-bagian objek yang lengkap. Yang kedua yaitu menggunakan kata sifat atau adjektiva. Contoh kata-kata sifatnya yaitu indah, besar, tinggi, cantik, megah, anggun, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menggunakan kata keterangan tempat dan waktu. Kalau kata keterangan tempat seperti di atas, di bawah, di samping, atau di sebelah. Sedangkan kata keterangan waktu dapat dilihat seperti pagi hari, sore hari, atau ketika matahari terbit. Yang keempat yaitu bersifat objektif atau subjektif. Objektif yaitu berdasarkan fakta yang sebenarnya, dan subjektif berdasarkan kesan dan pendapat penulis terhadap teks yang sudah dibacanya. Yang terakhir yaitu menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dipahami, yaitu bahasa yang digunakan dalam teks tersebut mudah dimengerti oleh pembaca, dan kemudian susunan kalimatnya yang runtut atau berurutan ya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke struktur teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi atau pernyataan umum berisi pengenalan objek yang akan dideskripsikan, memberikan gambaran umum tentang objek. Contoh, Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia. Di sini pengenalan tentang objeknya yang dideskripsikan yaitu Candi Borobudur. Yang selanjutnya yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi penggambaran detail bagian-bagian objek, menjelaskan karakteristik visi objek seperti karakteristik dari Candi Borobudur ini. Misalnya candi ini memiliki tinggi 42 meter dengan 2.672 panel relief. Yang terakhir yaitu penutup atau pesan. Itu bersifat opsional ya Anda. Berisi simpulan atau pesan umum tentang objek, dapat berupa pendapat atau penilaian penulis. Contohnya yaitu mendeskripsikan tentang keindahan Candi Borobudur mencerminkan tingginya peradaban masa lalu. Baik, yang terakhir yaitu akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama yaitu teks deskripsi objektif. Deskripsi objektif berisi menggambarkan objek sesuai dengan keadaan sebenarnya, berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan atau dapat dilihat, tidak terpengaruh perasaan penulis. Contohnya, Gunung Merapi memiliki ketinggian 2.930 meter di atas permukaan laut. Nah, selanjutnya yaitu ada teks deskripsi subjektif. Deskripsi subjektif ini menggambarkan objek sesuai kesan dan perasaan penulis.
bersifat personal dan emosional, mengandung pendapat pribadi penulis terhadap teks yang sudah dibacanya. Contohnya, pemandangan gunung berapi sangat menakjubkan dan memukau hati. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan pelatihan mandiri kepada Ananda semua ya, yaitu tugasnya cari satu teks deskripsi dari buku atau majalah atau internet, kemudian identifikasi objek yang dideskripsikan, yang ketiga tentukan jenis deskripsi di dalamnya, dia termasuk objektif atau subjektif, yang terakhir yaitu tulis 5 kata kunci dari teks tersebut. Tidak sampai di sana, setelah Anda mengerjakan tugas yang mandiri itu, Ibu akan meminta pada salah satu dari Ananda untuk membacakannya ke depan kelas ya. Ibu tunggu ya. Ya, Bu. Yang membacakan tugasnya di depan kelas? Saya, Bu. Baik, Mutia. Bisa silahkan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil kerja saya, yaitu tentang teks deskripsi. Di sini saya mengambil teks deskripsi tentang Monas. Monas atau Monumen Nasional adalah ikon Jakarta yang terletak di Lapangan Merdeka. Monumen ini memiliki tinggi 132 meter dan puncaknya dilapisi emas. Di dalamnya terdapat Museum Sejarah Perjuangan Indonesia. Objek yang dideskripsikan yaitu Monumen Nasional atau disebut Monas. Nah, jenis deskripsi ini yaitu objektif. Kata kunci yang terdapat dalam teks deskripsi ini yaitu Monas, Jakarta, emas, museum, dan sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada Mutia. Baik, terima kasih kepada Mutia. Itu bagus sekali. Nah, berhubung materi untuk pertemuan kita pertama ini sudah selesai, apakah ada di antara Anda yang ingin ditanyakan kepada Ibu terkait dari pertemuan sekarang? Iya, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri dulu ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas kerjasama Anda semua. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pagi, Bu. Baik, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Baik, kan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas teks deskripsi, yaitu pengertiannya, ciri-cirinya, apalagi kemarin itu jenis-jenis deskripsi, strukturnya, dan kemarin juga kita melakukan tugas mandiri ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang ciri kebahasaan yang dapat di dalam teks deskripsi ya, Anda semua. Baik, ciri kebahasaan teks deskripsi unsur bahasa yang harus kita siswa yang pertama yaitu terdapat kata benda khusus seperti contohnya Candi Borobudur, Harimau Sumatera, Rafflesia Arnoldi. Selanjutnya yaitu ada kata sifat atau adjektiva untuk menjelaskan sifat objek di dalam teks tersebut. Contohnya indah, besar, harum, kasar, licin, tinggi, dan lembab.
sekedar perasaan dan pengamatan seperti terlihat, terasa, terdengar, nampak, kelihatan. Yang selanjutnya yaitu terdapat kalimat rincian digunakan untuk menjelaskan bagian demi bagian objek menggunakan kata penghubung seperti dan, serta, kemudian, dan selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengidentifikasi informasi dari teks deskripsi yang didengar dan dibaca. Di sini Ibu akan menampilkan satu contoh teks deskripsi yaitu tentang teks deskripsi yang berjudul Danau Toba. Bisa Anda lihat semuanya di depan? Bisa, Bu. Baik, dibacakan ya. Danau Toba merupakan danau vulkanik terbesar di Indonesia yang terletak di Sumatera Utara. Danau ini memiliki panjang 100 km dan lebar 30 km dengan kedalaman mencapai 505 meter. Di tengah Danau Toba terdapat Pulau Samosir yang menjadi daya tarik utama wisatawan. Airnya yang biru jernih menentukan langit siang yang cerah. Udara di sekitar danau terasa sejuk dan segar karena dikelilingi pegunungan hijau yang menjulang tinggi. Keindahan Danau Toba tidak hanya terletak pada pemandangan yang menakjubkan, tetapi juga pada kekayaan budaya Batak yang masih terjaga dengan baik. Nah, dari teks Danau Toba tersebut, Ibu minta kepada Ananda yang di sini untuk mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks Danau Toba tersebut. Yang pertama yaitu Ibu minta Ananda untuk mengidentifikasi informasi pokok dan informasi pendukung yang terdapat di dalam teks Danau Toba tersebut. Baik, dari Ananda semua, siapa yang bisa mengidentifikasinya? Baik, Nabila, silakan. Yang pertama, informasi pokok. Informasi pokoknya adalah danau vulkanik terbesar di Indonesia. Yang kedua, informasi pendukung, yaitu ukuran, kedalaman, Pulau Samosir, warna air, dan kondisi udara. Baik, bagus sekali. Terima kasih ya Nabila. Nah, sehubungan dengan analisis informasi dalam teks deskripsi yang sudah Nabila bacakan tadi, maka berakhirlah pertemuan kita tentang pembahasan teks deskripsi. Baik, Anda semua, apakah ada yang ingin tanyakan lagi atau lalu terhadap materi yang Ibu sampaikan? Tidak, Bu. Baik. Nah, kalau tidak ada, Ibu akhiri aja pertemuan kita pada hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.